See the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Halo guys, apa kabar? Semoga sehat ya. Mamang agak mendingan nih. Cuman batuk-batuk doang sih, agak batuk berdahak gitu. Terima kasih ya buat support kalian atas like, komen, dan subscribe-nya juga. Mamang jadi semangat gitu. Oh iya, Mamang sebelumnya mau meminta maaf nih apabila gambarnya kurang bagus nanti. Bukan apa-apa guys, emang dari sananya gitu ya. Dan udah Mamang otak-atik juga tetap baik. Tapi awalnya doang kok, kesananya mah bagus tetap. Dan Mamang juga mengucapkan terima kasih nih buat Brother God yang sudah nyawer ya lewat Saweria. Sabar ya men, ini buat beli gorengan sama kopi. Yang penting semangat terus. Oke, terima kasih ya buat Brother God. Dan tanpa lama-lama, sudah siapin kopinya? Yuk! Beruntung, Linley dapat menghindari fireball tersebut sesaat sebelum serangan itu mengenainya. Namun, dalam hatinya, Linley bertanya-tanya, sebenarnya bis macam apa yang sedang mengamuk di gerbang desanya? Namun di sana, anak buah kapten mengatakan kalau yang sedang mengamuk adalah Velocity Dragon, bis level 7, yang dibawa oleh seorang penyihir level tinggi. Tak lama, serangan susulan kembali datang tepat menghantam tanah yang tak jauh dari tempat mereka berdiri. Rupanya, itu bukan fireball penyihir itu, melainkan dua orang mercenary yang terhempas ke sana dengan tubuh yang penuh terbakar api. Sontak, hal itu membuat mereka semua yang ada di sana menjadi panik. Linley sendiri tak menyangka kalau pertempuran itu akan menjadi separah ini. Tak lama, Kapten Hillman datang menghampiri mereka, menyerukan kepada mereka untuk cepat-cepat lari. Sambil dia menahan beberapa fireball yang mengarah ke tempat itu dengan tombaknya. Menurut Hillman, para mercenary itu tak akan bertahan lama lagi menghadapi penyihir level tinggi itu dan mengajak mereka semua untuk cepat meninggalkan tempat itu sebelum terlambat. Namun, belum pun kering lidah berucap, Velocity Dragon yang sudah berhasil menerobos sampai ke tempat itu. Dan terlihat beberapa sisa mercenary yang terhempas oleh amukan Velocity Dragon. Hahaha, sudah kuperingatkan kau untuk tidak bermain-main denganku. Sial! Lucia! Linley cukup tercengang dengan monster yang kini sudah ada di sana. Baginya, ini pertama kalinya dia melihat bis level 7, Velocity Dragon. Hahaha, kemana keangkuhanmu tadi, ha? Sialan kau bajingan! Melihat kapten mereka terhantam serangan, anak buah yang tersisa kembali menyerang. Para penyihir dan archer secara bersamaan menyerang dengan serangan jarak jauh ke arah penyihir itu. Dan dua warrior menyerang dengan tombak dan pedang mereka ke arah ekor dari Velocity Dragon. Serangan lemah macam apa itu? Lihat dan pelajarilah ini. Inilah kekuatan dari penyihir level 8. Sihir level 8. Dance of Fire Serpent. Delin yang melayang-layang tak jauh dari Linley. Dia merasakan perasaan yang aneh saat melihat sihir api yang dikeluarkan oleh penyihir itu. Nampak dari kejauhan, serangan api itu membentuk seperti dua naga yang berputar, mengamuk, menghancurkan apapun yang dilewatinya. Bukan hanya itu saja, bahkan pertahanan water greaser dari penyihir itu juga berhasil ditembus dan hancur. Sudah terlambat untuk kalian menghindar.
Tak ada tempat bagi kalian untuk lari dari seranganku, ha? Terlihat dua mage dan tentara bayaran itu terkena skill api yang mengamuk dan membakar keduanya. Luisan! Wah, siap bajingan kau! Dua warrior pun juga harus tumbang terkena skill api dari penyihir itu. Wah, sialan kau penyihir bajingan! Rasakan ini! Namun, Archer itu juga terkena skill api dari penyihir itu. Meski dia sempat melepaskan anak panah, namun dengan mudah penyihir itu mampu menangkap anak panah itu hanya dengan dua jarinya saja. Sekarang yang tersisa hanyalah kau. Sial, bajingan kau. Memang benar, aku tak akan pernah mampu melawan penyihir level 8. Namun, aku masih mampu mengayunkan pedangku untuk menebasmu, sialan. Lambat sekali. Sang Kapten Mercenary pun kini harus rela tubuhnya mendapat bagian merasakan ganasnya serangan api dari penyihir level 8. Namun, siapa mengira kalau ada salah satu anak buah tentara bayaran yang berhasil selamat. Beastamer pemburu bayaran itu mencoba kabur dengan hewan peliharaannya. Namun, itu sempat disadari oleh penyihir itu. Mau kabur ya? Lightning element. Lightning fall. Hilman yang melihat itu, dia cukup terkaget. Rupanya, penyihir itu merupakan penyihir ganda, yakni menguasai dua elemen, api dan petir. Paman, apa dia penyihir ganda? Diam, kita jangan banyak bicara. Cukup lihat dan perhatikan saja. Bahkan di seluruh kerajaan hanya ada beberapa yang lebih kuat darinya. Jika dia ingin menghancurkan kota ini, maka aku hanya bisa menunggu kematian saja. Halah, itu kan hanya penyihir level 8 saja. Anak ini begitu ketakutan. Aduh, rupanya emang dia masih anak-anak sih. Sihir itu hanya cukup membuat barbeque monster saja, takkan cukup untuk membunuhku. Tapi ini aneh, kenapa anak ini bisa membangunkanku? Mungkinkah akan kuperlihatkan sedikit kemampuanku. Elemen magic, magic level 9, Heavenly Meteor Descent. Rupanya kekuatanku sedang melemah. Akhirnya, setelah 10 tahun pencarianku, aku menemukannya juga. Shadow Diamond Dibero. Lalu dia memasangkan kristal itu di tongkat sihirnya yang mirip dengan gagang payung. Mengagumkan, sangat mengagumkan. Oi, siapa pemimpin tempat ini? Aku yang memimpin tempat ini. Hanya kesatria level rendah ya. Sepertinya pertarunganku telah membuat banyak masalah buatmu. Aku tahu membangun rumah itu tidaklah murah. Tapi tidak melakukan apa-apa bukanlah gayaku. Maksudmu? Ya, para prajurit bayaran itu memang bodoh, tapi mereka cukup kuat. Mereka pasti memiliki sedikit uang. Carilah di jasad mereka. Gunakan itu untuk membangun kembali desamu. Terima kasih atas kemurahan hatimu. Ya, lagi pula, mungkin uang dan emas mereka sudah meleleh dengan apiku. Oke, aku pergi. Akhirnya mereka pergi, Kapten. Kapten, apa kita akan mengambil semua dari mereka? Iya, kuburkan mereka di sini. Harta mereka akan tinggal untuk roh mereka. Tapi Kapten, banyak rumah penduduk yang hancur. Untuk memperjelas, keluarga Baruk akan bertanggung jawab atas kerusakan rumah-rumah penduduk yang hancur. Tuan, Anda di sini? Ayah, mendengar perkataan itu dari Hog, warga yang kehilangan rumah mereka merasa tenang dan mengucapkan terima kasih. Menurut Hog,
kita tidak bisa melindungi mereka dari insiden ini. Jadi, dia akan bertanggung jawab untuk itu. Ayah, ritual sebelumnya terganggu. Sepertinya tak seperti yang kukira. Aku tak berguna. Aku bukanlah Dragon Blood. Linley, jangan terlalu merasa bersalah. Sudah ribuan tahun tak ada yang berhasil. Aku gagal, kau gagal, dan mungkin adikmu juga akan gagal. Tapi masih ada generasi selanjutnya. Suatu hari nanti, klan kita pasti akan kembali bangkit. Baiklah, mari kita kembali dan beristirahat. Terlalu banyak yang terjadi malam ini. Ayah, aku tak bisa menjadi Dragon Blood. Tapi, apa boleh aku menjadi penyihir? Mendengar itu, Hog bahkan Delin cukup terkejut. Dia ingin menjadi penyihir. Jadi memang benar, dia yang membangunkanku. Itu takkan mudah, bocah. Itulah kenapa penyihir itu sangat langka. Sisa sihir ini masuk ke dalam tubuhku. Dengan dibero ini, aku bisa membuat Hellstadt ketika itu terjadi. Woi, siapa itu? Beraninya mengendap-endap. Apa yang kau rencanakan, ha? Seperti yang diharapkan dari penyihir level 8. Tidak buruk. Setelah menang, kau tak mengendurkan kewaspadaanmu. Siapa kau berani berbicara padaku? Fire Magic, Heavenly Fire Tornado. Kau tak ada apa-apanya. Kau pikir dengan sihir api kecil ini bisa membunuhku, ha? Sialan kau, rasakan ini. Penyihir itu dengan satu tebasan cepat dari orang yang baru saja muncul sudah pindah alam. Para penyihir adalah orang terkuat yang berdiri di puncak dunia. Mereka mampu memiliki kekuatan untuk mengendalikan elemen di dunia ini, dan tak ada seorang kesatria yang mampu menandinginya. Dan kau bilang ingin menjadi seorang penyihir. Maka pagi, Kak, bangun. Waktunya sarapan pagi. Di sana terlihat adiknya Linley sedang berusaha membangunkan kakaknya. Ketika mereka berdua sedang makan, ayahnya juga datang ke sana. Di sana, Linley bercerita kalau semalam dia sedang bermimpi sesuatu tentang menjadi seorang penyihir. Di sana ayahnya berpikir akan keinginan anaknya itu. Lalu Linley bertanya, bisakah dia diizinkan untuk belajar sihir? Di sana ayahnya menjawab bahwa setiap tahun sebelum musim gugur akan selalu ada penerimaan penyihir di ibu kota Venlai. Menurut penuturan ayahnya, dalam sejarah keluarganya saja, penyihir hanya muncul 2 orang. Karena menjadi seorang penyihir itu bukan hanya tentang keinginan, melainkan harus didukung juga dengan bakat. Menurutnya, dalam 10.000 orang, hanya 1 orang yang bisa menjadi penyihir. Jadi, jangan terlalu banyak berharap. Namun, jika Linley benar-benar ingin pergi belajar, maka harus menunggu musim gugur tiba untuk tesnya. Beberapa waktu berlalu, kini terlihat Linley yang sedang membuat patung bersama adiknya. Dalam pikirnya, dia memikirkan tentang penerimaan murid sihir yang hanya tersisa setengah tahun lagi. Di situ juga dia mengingat kembali kata-kata ayahnya. Dia teringat ketika dia menanyakan siapakah yang terkuat antara penyihir atau kesatria. Dan jawaban dari ayahnya bahwa masing-masing dari mereka memiliki keunikannya sendiri. Namun, ada beberapa poin penting yang digarisbawahi oleh Linley, yakni penyihir sedikit lebih tinggi 1 tingkat ketimbang kesatria. Contoh kecil, penyihir ganda level 8 akan sulit dihadapi oleh seorang kesatria walau dia kesatria level 9. Namun, di sini Linley bingung sendiri. Kalau memang kekuatan mereka cuma sedikit lebih kuat, lalu kenapa kedudukan mereka berbeda? Di sini autor menjelaskan guys, bahwa tingkat penyihir itu terdiri dari 9 level. Level 1 dan 2 adalah tingkat pemula. Level 3 dan 4 adalah tingkat menengah. Level 5 dan 6 adalah tingkat atas. Sedangkan untuk level 7, 8, dan 9, kekuatan mereka itu sangatlah mengerikan. Dan bahkan, di atasnya adalah level Saint, yang bahkan kekuatan penghancurnya lebih mengerikan dari level 9. Untuk lebih jelasnya,
Kalian bisa cek di deskripsi ya guys ya. Di sini juga, autor mencontohkan perbedaan antara kesatria dan penyihir. Contoh, kesatria Dragonblood dalam sekali tebasannya mampu membunuh 100 musuh ketika dihadapkan dengan 1 juta pasukan. Dan biasanya mereka mengincar pemimpin pasukan musuh. Namun, satu penyihir rahasia dari level Saint mampu membumi hanguskan 1 kota. Bagi kerajaan sendiri, keberadaan penyihir level Saint lebih mengerikan dari seorang kesatria. Namun berbeda saat mereka bertempur 1 lawan 1. Kekuatan penyihir itu memiliki sesuatu yang mencengangkan. Itulah kenapa posisi penyihir sedikit lebih tinggi dari seorang kesatria. Lagi pula, di antara 10.000 orang, mungkin hanya 1 atau 2 orang yang mampu menjadi seorang penyihir. Kakak, lihat, aku sudah menyelesaikan patungnya. Panggilan darurat, berkumpul, berbaris. Woi, barisan kalian bengkok. Apa itu yang kalian sebut berbaris? Sudahlah, di sini aku hanya ingin memberikan pengumuman saja. Kalian, latihan kalian tidaklah sebentar. Apa kalian sudah siap? Hah? Apa kapten akan mengajari kami doki? Iya, aku akan mengajak kalian memburu magical beast. Wih, apa? Dengar, kalian ingat penyihir kemarin? Di hadapan kekuatan seperti itu, jangan bilang kalian ingin melindungi rumah. Bahkan mungkin akan sulit untuk melindungi diri sendiri. Aku dan Tuan Hog telah bersepakat untuk meningkatkan kesulitan level berburunya, agar kalian bisa merasakan pertarungan yang sebenarnya. Pemburuan kali ini sangatlah sulit, jadi hanya yang berpengalaman yang boleh ikut. Yang pemula tetap tinggal dan tetap latihan di sini. Jika kalian mengerti, kembalilah ke markas. Oh, Linley, ini akan sangat sulit. Bahkan mungkin bisa membunuhmu. Paman, izinkan aku ikut. Aku ingin menjadi lebih kuat. Baiklah, aku mengerti perasaanmu. Kembali dan bersiaplah. Aku tak bisa membiarkan ayahku menanggung beban itu sendirian. Aku harus secepatnya menjadi kuat. Dia memiliki keberanian untuk mengikuti latihan ini. Namun, harusnya dia mencari teman, kan? Tiba-tiba, Linley merasakan sesuatu di semak-semak. Hanya babi liar. Sepertinya, waktu berlalu begitu lama. Pertarungan 5.000 tahun lalu, walau Earthring melindungi jiwaku, namun tidak dengan tubuh fisikku. Setelah pertarungan sengit itu, rohku terluka cukup parah. Hingga aku tertidur sampai sekarang. Aku telah bertemu Linley dalam mimpi. Namun, saat aku telah bersikap keren, malah terpotong gara-gara dia bangun. Kekuatanku sekarang sedang melemah. Yang lebih mengkhawatirkan adalah aku tak bisa jauh dari cincin itu. Tunggu. Apa aku sekarang menjadi artefak sihir? Aku tak ingin itu. Jalan menjadi penyihir itu tak mudah untuk dilalui. Meski begitu, aku mengakui ambisinya. Karena itulah, aku ingin sekali membantu bocah ini. Di sana Linley terus mencari benda yang disembunyikan oleh paman kapten sebagai tanda untuk lulus dari tes ini. Tunggu. Tesnya kan melatih kemampuan bertarung. Jangan-jangan paman menyembunyikannya di sarang monster. Bujuk tadi bocah. Mau membunuh binatang apa mau jadi makanan monster sih kau ini? Tunggu. Itu kan jadi ada orang yang melindunginya dari belakang ya. Aku tak perlu khawatir lagi untuk itu. Rupanya hanya seekor kelinci. Sial. Linley, lari! Dengan sangat bersusah payah, Linley mencoba menghindari serangan-serangan dari base itu. Sial. Kenapa harus muncul saat kekuatanku sedang melemah sih? Elementan mah. Magic Collapsing Earth. Sial. Kekuatan sihirku terbatas. Aku tak bisa menahannya lebih lama. Namun, melihat itu, Linley bukannya lari. Selagi ada kesempatan, dia malah berbalik dan mengacungkan pedangnya ke arah bis itu. Woi bocah kutu kupret, apa yang kau lakukan? Kau bukanlah tandingannya.
Bodoh kali anak ini. Aku lupa. Dia gak bisa mendengarku. Apa yang harus kulakukan? Sial. Linley mencoba menahan serangan dari bis itu. Namun, dia tak menyangka kalau sekali serangan bis itu saja mampu menghempaskan pedang yang dia genggam. Sial, serangannya cukup kuat juga. Ini adalah bis level 2. Tapi kenapa tubuhku tak bisa bergerak? Sial, di matanya aku hanyalah buruan dan bukan menjadi lawan. Sial, jika aku tak bisa melawannya, maka satu-satunya yang bisa aku lakukan adalah kabur. Linley terus menghindari serangan-serangan kuat dari bis itu, hingga dia terpontang-panting sambil mencoba menjauh. Linley, cepat menjauh! Aneh, apa yang terjadi dengan orang itu? Apa? Ternyata Hilman sendiri tengah disibukkan dengan banyaknya bis yang kini tengah mengepungnya. Sial, aku berencana mengikutinya diam-diam. Namun apa-apaan ini? Battle Aura. Sial, Linley pasti dalam bahaya. Aku harus secepatnya membereskan ini. Bis sialan ini semakin banyak. Di posisi Linley, dia tengah berlari menghindari bis itu yang masih terus saja mengejar di belakangnya. Sial, aku tak bisa menyingkirkannya. Sihirku tak cukup. Aku tak bisa membantu anak ini. Jika anak ini mati, apa yang terjadi pada aku? Wah, sial, ini jalan buntu. Aku harus melompat menyeberangi jurang ini, walau jaraknya cukup jauh. Linley, jangan. Kau takkan berhasil. Bajingan. Apa yang terjadi dengan serigala sihir itu? Itu tak penting. Akhirnya dia pergi sendiri. Bocah ini sungguh beruntung. Tunggu, ini perasaan ini. Sial, mereka cukup sulit untuk ditangani karena terlalu banyak. Aku harus cepatnya menemukan Linley. Aku harus menghentikan tes ini secepatnya. Wih, ujiannya berakhir. Apa yang terjadi pada kapten? Oh, bukankah itu sinyal akhir dari ujian? Tuan Linley akan segera kembali. Aku harus bersiap-siap. Ini terlalu cepat berakhir. Apa terjadi sesuatu? Juga, aku takut. Ini bukanlah masalah kecil. Sial. Walau cuma serigala level 3, yang bisa kulakukan hanyalah berlari. Apa yang terjadi? Wah, itu kan binatang apa ini? Tiba-tiba saja, seekor naga yang besar muncul di langit, dan semua pemburu bisa melihat itu. Sial, ini naga yang sangat besar. Apa-apaan ini? Dillon, kau jadi keras kepala soal ini. Rudy, walau kau seorang penyihir level sains, aku tak gentar denganmu. Ayo, kita lihat seberapa lama kau bisa bertahan. Battle Aura Doki Earth Element Giant Stone Ray. Sial. Wih, orang ini kenapa dia memanggil Stone Giant di sini? Sial, kibasan sayapnya saja bisa menyebabkan seperti ini. Kuharap ini tak sampai ke desa. Nampak dari kejauhan, itu sangat mencekam. Bahkan, bebatuan berjatuhan dalam radius yang sangat jauh, dan desa Wusan terkena dampaknya. Semua cepat berlindung ke bawah tanah. Tuan, semua sudah berlindung di bawah tanah, seperti yang Anda perintahkan. Tuan, Anda juga harus segera berlindung. Ini adalah kekuatan sains level. Tuan muda mungkin dalam bahaya. Haruskah kita menyuruh orang untuk membawanya kembali?
Iya, tak apa. Ada Hilman yang mengikutinya. Dia pasti baik-baik saja. Sebagai bagian dari klan baru, dia harus bisa melindungi dirinya sendiri. Wah, sial. Hah? Tikus. Maaf, aku mendudukimu. Hah? Kenapa juga aku bicara sama binatang ya? Wih, apa ini? Sial, batu besar. Tikus, awas. Wah, beruntung Linley dapat berpegangan kepada akar pohon yang ada di sana, menyelamatkannya dari kejatuhan dari tebing yang cukup curam itu. Sial, aku tak ingin mati di sini. Aku masih punya ayah, Horton. Juga, kenapa tikus ini di sini? Mirip sepertiku. Kau masih punya sesuatu yang belum dicapai ya? Tiba-tiba, tetesan darah Linley jatuh menetes tepat ke cincin yang dikalungkannya. Wih, cincinnya terkena darah Linley. Sial, tubuhku lelah sekali. Wih, kemana? Loh, hewan buasnya sudah pergi. Wah, apa-apaan ini?